firman Tuhan untuk seluruh sekalian. Saya ingin menyanyikan puji-pujian berhubung dengan suasana sekarang ini, suasana Natal. Kiranya menjadi berkat untuk seluruh sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita untuk melihat kembali hidup kita. Apakah kita masih menyimpan iri hati, dengki, dan cemburu? Apa kita masih simpan akar pahit, luka batin, dan dendam? Lewat firman Tuhan hari ini, saya mengajak saudara sekalian menyadarkan kita semua bahwa engkau tidak bisa terangkat lebih tinggi bila engkau masih simpan apa itu tadi, racun-racun yang saya sebutkan tadi. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Kami berdoa, tolong kami semua Tuhan, minta Roh Kudus melawat kami yang menyaksikan program ini satu demi satu, supaya kami benar-benar dilepaskan dari semua racun yang dapat menghambat kami untuk meningkat lebih tinggi lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca kitab Keluaran Perjanjian Lama. Alkitab kita, mari kita baca dari Perjanjian Lama. 1 Samuel pasal 24. 1 Samuel 24 ayat 7. 1 Samuel 24 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan.
yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. 2 kali Daud menyebut bahwa Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Alkitab katakan diurapi apanya? Roh Kudus sudah tinggalkan dia. Ya. Sekarang roh apa yang mendorong dia? Roh pembunuhan. Roh iblis yang mendorong dia untuk mau membinasakan menantu kandungnya sendiri, yang menyelamatkan dia berkali-kali dalam peperangan. Hanya gara-gara pantun dari emak-emak. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk menghargai nyawa orang. Tolong saudara-saudara, dengar baik apa yang saya katakan. Jangan pernah membuat sesuatu yang dapat mencelakakan orang. Termasuk persaingan bisnis, sehingga engkau membuat toko orang lain ditutup karena engkau menggunakan cara-cara yang tidak betul di hadapan Tuhan. Tolong dengar baik apa yang saya katakan. Termasuk pelayanan juga. Ya. Tolong saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, ingat, berjuanglah, penginjilanlah sendiri, carilah jiwa sendiri. Jangan pernah iri hati. Iri hati, dengki dan cemburu melihat gereja orang lebih besar. Oh, jangan. Iri hati, dengki dan cemburu melihat apa lagi? Gelar orang lebih tinggi. Saya tahu, saya menggunakan gelar S1 selama 36 tahun. Setelah tua begini, karena saya mau mengajar lagi, jadi karena itu saya ambil gelar S2 sampai S3. Saudara pemirsa, tolonglah kita sungguh-sungguh sadar. Di sini Daud mengingat kembali seperti apa Saul yang dulu, dan dia menghargainya. Karena itu sampai kemudian Saul meninggal sendiri, ya, barulah dia kemudian naik ke level yang lebih tinggi. Begitu juga dengan akar pahit, luka batin dan dendam. Seperti apapun engkau diperlakukan orang, tolong jangan simpan apa? Akar pahit, luka batin dan dendam. Yesus sudah mengatakan kepada kita sekalian, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Tolong sudah dengar ini baik-baik. Catat baik-baik. Apa kata firman Tuhan? Kalau sudah adalah pengikut Tuhan dan sudah mau melayani Tuhan, sudah mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, ingat itu. Ya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah itu semua sudah jadi orang gila? Tidak. Tapi yang Yesus maksudkan ialah bahwa kebencian mereka kepada Yesus itu sudah melampaui kemampuan mereka untuk mengendalikannya. Karena itu mereka membunuh Yesus yang tidak ada salah sama sekali. Dan bagi kita juga sama. Mungkin engkau dikecewakan oleh orang yang engkau harapkan untuk menyertai engkau, engkau cintai sedemikian rupa, engkau sudah berkorban banyak untuk dia, kemudian dia dengan gampang saja tinggalkan engkau. Tolong jangan simpan apa? Akar pahit, luka batin dan dendam. Mari serius hari ini untuk membersihkan dirimu dengan darah anak domba Allah. Seperti apa kata firman Tuhan tadi tentang Daud. Ya, anak buahnya sudah siap untuk apa? Untuk membunuh Saul. Dia katakan, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku. Ia sendiri minta Tuhan menjauhkan dari pikiran, dari hatinya, semua racun yang dapat merusakkan masa depannya. Itu sebabnya kemudian Daud, saudara sekalian, Tuhan buat mujizat bagi Daud sehingga dia kemudian
7 tahun menjadi Raja Yehuda. Dan kemudian berikutnya lagi selama 40 tahun dia memimpin seluruh Israel dan menjadi raja yang paling terkenal. Itu kuncinya sekarang. Mari lepaskan semua iri hati, dengki dan cemburu. Lepaskan semua akar pahit, luka batin dan dendam. Dan Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada kami supaya kami melepaskan semua rasa iri hati, dengki dan cemburu, melepaskan semua akar pahit, luka batin dan dendam, dikuras semua dari pikiran hati kami supaya kami dapat Engkau angkat ke level yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.